Jadi Al-Quran itu sebuah peringatan, karena isi Quran itu kan larangan, perintah, hal-hal yang dihalalkan, hal-hal yang diharamkan. Itulah isi Quran. Tidak lepas daripada perintah dan larangan. Dan dua-duanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam bentuk perintah atau dalam bentuk larangan, dua-duanya peringatan. Jangan sampai meninggalkan perintah, jangan sampai kemudian meninggalkan ataupun masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakar. Siapa yang berkehendak tentu mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Wa may yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an kecuali Allah menghendakinya. Dialah yang kita patut bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampunan. Artinya begini, Al-Quran kan secara umum hidayah bagi manusia. Tapi apakah semua manusia mengambil hidayah atau hikmah dari Quran? Kan enggak. Makanya Al-Quran ketika menyebut kalimat hidayah, ada dua bahasa. Pertama, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan hudan linnas. Quran itu hidayah bagi manusia. Tapi di permulaan Al-Baqarah juga Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Satu sisi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, sisi lain Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa bedanya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Mudaththir. Dan kita masuk pada ayat ke-38 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, kecuali golongan kanan berada dalam sorga yang mereka saling bertanya-tanya di dalamnya, bertanya tentang keadaan para pendosa. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak masuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan dahulu kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Dahulu juga kami selalu berbincang untuk tujuan batil bersama para pembincang, dan dahulu kami selalu mendustakan hari pembalasan, hingga betul-betul datang kepada kami apa yang disebut dengan hari kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Kalimat rahina sebenarnya dalam bahasa Arab disebut tergadaikan. Rahin artinya marhun, sesuatu yang digadaikan. Jadi setiap manusia itu digadaikan oleh amal-amalannya,
oleh amal soleh. Setiap manusia tergantung amal soleh. Kalau seandainya amalnya banyak yang soleh, banyak yang baik, maka dia akan mudah bertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau amal solehnya tidak banyak, alias amal jahatnya lebih banyak, maka akan sulit dia melepaskan dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena ada orang yang mengira setelah orang mati tidak ada peristiwa setelah kematian, sehingga saat di dunia karena dia tidak yakin ada peristiwa setelah kematian, dia pun tidak mengejar dan mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan setelah kematian. Padahal kalau seandainya orang itu yakin ada kehidupan setelah kematian dan dia pun mempersiapkan, maka tentu kondisinya akan lebih memudahkan bagi dia setelah kematian. Karena peristiwa-peristiwa setelah kematian itu banyak sekali, mulai dari alam barzah atau alam kubur sampai ke alam akhirat, alam kebangkitan, alam hisab, alam mizan, dan begitu seterusnya sampai kepada surga dan neraka. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Siapa golongan kanan ini? Orang-orang yang betul-betul mampu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan 8 pendapat tentang siapa golongan kanan itu. Karena di akhirat itu manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama yang disebut dengan al-muqarrabun atau muqarrabin. Muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang saat di dunia mungkin kelasnya tidak banyak. Mereka adalah kelasnya para nabi, para rasul, para sahabat gitu ya, yang memang amal solehnya tidak perlu dipertanyakan. Kemudian kelompok yang kedua yang disebut dengan ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan tentu derajatnya di bawah al-muqarrabun. Kemudian yang terakhir ashabus shimal, golongan kiri, yang dipastikan golongan kiri ini pasti masuk neraka dia. Pertanyaannya, siapa golongan kanan ini yang mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas dari tanggung jawab dan dimasukkan ke dalam surga? Pertama, annahumul ladzina kanu ala yamini Adam hina ukhrijat dzurriyyatuhu min sulbi. Menurut Ibnu Abbas, golongan kanan mereka adalah orang-orang yang berada di sebelah kanan Nabi Adam saat Adam mengeluarkan keturunannya dari tulang sulbinya, maka dia akan terbang ke arah kanannya. Jadi saat Allah mengusap pundak Adam itu kan keluar roh yang akan menjadi cikal bakal anak turunannya. Lah ada yang terbang ke sebelah kanan, ada yang terbang ke sebelah kiri. Maka yang terbang ke sebelah kanan kemudian diletakkan di sebelah kanan Adam, itulah calon ashabul yamin. Mereka adalah orang-orang dari kelompok kanan. Ini penafsiran yang pertama yang dinukilkan Ibnu Abbas. Yang kedua, annahumul ladzina yu'tuna kutubahum bi aymanihim. Pendapat yang kedua yang dimaksud golongan kanan adalah golongan yang mendapatkan catatan-catatan kitabnya kelak pada hari kiamat. Mereka mengambil dengan tangan-tangan kanan mereka. Jadi saat catatan itu diterbangkan,
Maka siapa yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, maka itulah golongan kanan. Dan siapa yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, itulah golongan kiri. Dan pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Dhahhak. Yang ketiga, annahumul ladzina kanu mayamina ala anfusihim ay mubarakin. Ashabul yamin, golongan kanan yang nomor 3 adalah mereka orang-orang yang ketika di dunia termasuk orang-orang yang diberkahi. Dan ini pendapat yang dikeluarkan Hasan Al-Basri dan Rabi'. Mereka adalah orang-orang yang diberkahi, diberkahi saat di dunia. Kemudian yang nomor 4, annahumul ladzina akhadhu min syikki adamil aiman. Pendapat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang mengambil dari sebelah kanan Adam alaihi salatu wassalam, atau annahumul ladzina manzilatuhum 'anil yamin. Mereka orang-orang yang kedudukannya memang di sebelah kanan. Dan ini pendapat Maimun ibn Mihran. Dan yang keenam, annahum ahlul jannah, mereka adalah penduduk surga. Dan yang ketujuh, annahum ashabul manzilah ar-rafi'ah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi kelak di akhirat. Dan yang kedelapan, annahum alladzina yu'khadhu bihim dhatul yamin ilal jannah, mereka orang-orang yang diambil dari sebelah kanan dan digiring menuju surga. Dan yang terakhir, mereka adalah bayi-bayi yang belum balik yang meninggal dunia, mereka lah ashabul yamin. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa ashabul yamin itu adalah bayi-bayi. Nah, dimaksud ayat ini adalah bayi-bayi yang ketika meninggal dia belum berusia balik. Jadi anak-anak kecil yang meninggal belum, baik itu bayinya orang kafir atau bayinya orang-orang yang beriman, pokoknya mati sebelum balik. Lah bayi-bayi yang mati sebelum balik ini belum punya dosa kan? Belum tersentuh dengan kemaksiatan. Mereka masih murni dan suci dari dosa. Artinya mereka makhluk yang suci, tidak membawa dosa. Dari mana kemudian sebagian ulama menguatkan pendapat ini? Ashabul yamin di sini artinya bayi-bayi yang belum balik kemudian meninggal. Karena ada kalimat fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka di dalam sorga dan mereka saling bertanya tentang keadaan para mujrim, para pembuat dosa dan durhaka. Kalau mereka orang dewasa, ngapain bertanya-tanya lagi? Kalau umpamanya kita di dunia ini sudah dewasa, seperti kita ini sudah dewasa, sudah tahu bahwa orang yang melakukan dosa itu pasti masuk neraka. Tentu kita di akhirat tidak akan bertanya lagi. Tapi kan bayi-bayi itu mereka tidak tahu. Ketika di dunia kan bayi nggak tahu mana yang dosa, mana yang tidak dosa, apa akibat orang yang berdosa, apa akibat orang yang tidak berdosa. Kan bayi-bayi tidak paham dia. Karena tidak paham itulah saling bertanya mereka. Ketika mereka dimasukkan ke dalam sorga, ada juga yang dimasukkan ke dalam neraka dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang jahat. Maka sesama bayi bertanya, maksudnya bayi yang masuk sorga, saling bertanya, yatasaalun, mereka saling bertanya tentang apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang melakukan dosa. Ma salakakum fi saqar, kenapa engkau masuk ke dalam neraka saqar? Jadi sekali lagi, bayi-bayi kaum muslimin atau bayi-bayi orang-orang kafir yang mati sebelum balik, itulah yang dimaksud dalam ayat ini ashabul yamin. Ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka saling bertanya tentang kondisi orang jahat. Maka kemudian mereka pun bertanya, masalakakum fi saqar. Maka para penduduk neraka saqar mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Ini yang pertama.
dahulu kami tidak pernah melaksanakan salat. Dari sini kita tahu bahwa orang yang meninggalkan salat Allah berikan neraka khusus, dan neraka para peninggal salat itu disebut saqar. Hati-hati orang-orang yang tidak salat, maka di akhirat sudah disiapkan satu neraka namanya saqar. Nerakanya orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat. Ini yang pertama. Yang kedua, walam nakunut imul miskin. Kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Selain tidak pernah salat, juga hatinya tidak peka. Hatinya tidak punya rahmat terhadap orang-orang miskin, tidak mau membantu orang-orang miskin, apalagi memberi makan mereka. Kemudian yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami selalu berbincang bersama orang-orang tentang tujuan kebatilan. Jadi berbincang, ngobrol tentang perkara-perkara batil, perkara-perkara yang tidak ada faedahnya baik dunia atau akhiratnya, atau justru pembicaraannya penuh dengan dosa, ghibah, namimah dan yang semacamnya. Kemudian yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan. Inilah 4 ciri yang akan masuk ke dalam neraka saqar. Pertama, orang yang tidak salat layak masuk ke neraka saqar. Yang kedua, orang yang tidak pernah zakat ataupun sedekah, menelantarkan fuqara wal masakin, juga layak masuk neraka saqar. Ketiga, orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan, seperti ghibah, namimah, penghinaan, merendahkan dan yang semacamnya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mendustakan hari adanya kehidupan setelah kematian. Artinya tidak ada kiamat, tidak ada akhirat, tidak ada surga dan neraka. Itu tidak ada, dongeng aja itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Sampai kapan? Hatta atanal yakin. 4 orang ini baru sadar. Kapan? Ketika kematian datang kepada mereka. Jadi kalau kematian belum datang kepada mereka, mereka tidak sadar, mereka tidak akan salat, mereka tidak akan zakat dan sedekah, mereka tetap tidak akan menjaga lisannya, bahkan mereka juga akan senantiasa mendustakan. Tidak ada tuh kiamat, tidak ada tuh akhirat, tidak ada tuh alam kubur dan yang semacamnya. Tapi itu semua akan dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, hatta atanal yaqin, sampai datang kematian. Sebenarnya Bu, orang yang percaya ada kehidupan setelah kematian itu tidak ada ruginya. Sekalipun andainya memang enggak ada sama sekali, tapi percaya ada itu lebih baik daripada tidak percaya. Jadi percaya ada itu jauh lebih baik dibandingkan percaya tidak ada. Karena kalau seandainya memang itu ada kehidupan setelah kematian dan dia yakin, adalah persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Tapi orang yang percaya bahwa kehidupan setelah kematian tidak ada, maka apalah bekal dan persiapan dia yang harus disiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan hatta atanal yakin, hingga datang kepada kami kematian. Bicara kematian, kematian adalah pemutus seluruh kenikmatan manusia selama hidup di dunia. Seberapa banyak harta yang dikumpulkan pasti ditinggalkan. Sepanjang apapun umur yang ia peroleh, pasti satu hari ada batas usia dan umur yang harus ditinggalkan. Seberapa tinggi jabatan, pangkat ataupun kepemimpinan, tetap satu hari akan ditinggalkan. Itulah kematian, kata Nabi SAW, menghancurkan segala seluruh kenikmatan yang selama ini diidam-idamkan. Akthiru dzikra hadza min ladzatil maut. Ingatlah oleh kalian kematian,
yang akan menghancurkan banyak kenikmatan kalian. Hatta atana al-yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Dan kalau sudah ada kematian, apa yang terjadi? Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ini mengarah kepada sifat 4 yang di atas, di mana orang yang tidak salat, orang yang tidak mau zakat dan sedekah, orang yang tidak bisa menjaga lisan sehingga mengucapkan yang batil, orang yang mendustakan hari kebangkitan, kemudian datang kematian kepada mereka, maka tidak berguna lagi bagi mereka, orang-orang ini, syafaat atau pertolongan dari para pemberi syafaat, karena sebagian mereka telah kufur. Orang yang tidak salat kafir, keluar dari Islam. Lalu apa manfaatnya syafaat orang yang memberi syafaat? Karena orang kafir itu selamanya tidak akan selamat. Kalau sudah masuk neraka, dia tidak akan tertolong, dia tidak akan keluar, dan akan selama-lamanya dikurung di neraka dan disiksa sesiksa-siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Orang yang mendustakan hari kiamat kafir bisa keluar dari Islam. Orang yang mengingkari adanya zakat, bahwa zakat itu tidak perlu, kafir, keluar dari Islam. Atau orang yang mengucapkan dengan lisannya kebatilan yang menjadikan ucapan itu keluar dari Islam. Intinya empat orang yang masuk ke neraka sakor itu semua sifat-sifat orang kafir. Dan orang kafir, pertolongan siapapun tidak akan mempan. Makanya Allah mengatakan fama tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Tidak ada manfaat lagi bagi mereka, orang-orang kafir itu, syafaat, pertolongan dari para pemberi syafaat. Kenapa demikian? Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah itu? Seolah-olah Allah ingin menyinggung orang-orang kafir itu. Dulu loh di dunia sudah diutus kepada kalian seorang nabi, sudah diturunkan kepada kalian kitab, sudah dijelaskan tentang hukum-hukum syariat, ini akidah, ini ibadah, ini muamalah, ini bab itu, macam-macam bab dalam Islam. Kalian disuruh pelajari dan diamalkan. Kemudian setelah itu Allah jelaskan kepada kita tentang hal ihwal kematian, kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah kebangkitan, sampai cerita surga dan neraka. Fama lahum anit tadhkirati murid. Kenapa mereka orang-orang itu berpaling dari peringatan Allah? Allah sudah peringatkan akan adanya kematian, akan adanya kiamat, akan adanya hisab, akan adanya sirat, akan adanya jannah wan nar. Macam-macam Allah sudah peringatkan itu semuanya. Tapi Allah mengatakan ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswar. Seakan-akan mereka keledai liar yang terkejut, lari dari singa yang akan memangsanya. Seakan-akan orang kafir itu seperti keledai liar yang terkejut, lari dari singa yang akan menerkamnya. Begitulah orang-orang kafir. Mereka tidak mementingkan atau tidak memperhatikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang hari kiamat, baru mereka ketakutan, seperti keledai yang akan diterkam harimau. Oh, rupanya ada kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah kebangkitan. Oh, rupanya ada hisab, mizan. Oh, rupanya ada surga dan neraka itu. Baru mereka ketakutan bahwa ternyata ada semuanya. Maka Allah mengatakan bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyshar. Bahkan setiap orang dari mereka ingin diberi lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut pada akhirat. Bahkan setiap orang dari mereka ingin diberi lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Maksudnya orang-orang ini memiliki niat yang tidak tulus. Artinya seolah-olah mereka mengancam
ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari mereka diberi lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak usah diambil dengan tangan kanan, langsung nampak begitu kan. Maka Allah mengatakan, kala, sekali-kali tidak begitu. Sebenarnya orang yang mengatakan seperti itu tidak takut pada kehidupan akhirat. Mereka enggak yakin kalau di dunia itu ada catatannya. Masing-masing ada catatannya. Bahkan ada yang mengatakan saat sakaratul maut, seseorang itu akan ditampakkan catatannya sebentar, walaupun hanya sekian detik saat sebelum matinya, catatannya sempat diperlihatkan. Dan itu menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau menyingkap kegaibannya kepada orang-orang yang hendak meninggal dunia. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali tidak, Al-Quran itu adalah satu peringatan. Jadi Al-Quran itu sebuah peringatan, karena isi Quran itu kan larangan, perintah, hal-hal yang dihalalkan, hal-hal yang diharamkan. Itulah isi Quran. Tidak lepas daripada perintah dan larangan. Dan dua-duanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam bentuk perintah atau dalam bentuk larangan, dua-duanya peringatan. Jangan sampai meninggalkan perintah, jangan sampai kemudian meninggalkan ataupun masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa dzakar, siapa yang berkehendak tentu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali Allah menghendakinya. Dialah yang kita patut bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampunan. Artinya begini, Al-Quran kan secara umum hidayah bagi manusia. Tapi apakah semua manusia mengambil hidayah atau hikmah dari Quran? Kan enggak. Makanya Al-Quran ketika menyebut kalimat hidayah ada dua bahasa. Pertama, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan hudan linnas, Quran itu hidayah bagi manusia. Tapi di permulaan Al-Baqarah juga Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Satu sisi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, sisi lain Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa bedanya? Bedanya, kalau manusia itu kan semuanya mencakup mukmin dan kafir. Kalau orang bertakwa kan khusus orang-orang yang beriman saja. Artinya secara umum Al-Quran itu bermanfaat bagi semua manusia. Tapi yang mengambil betul-betul manfaat Al-Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Jadi tidak semua orang diberikan peringatan mendapatkan atau mengambil peringatan. Banyak kok orang-orang yang tidak mengambil peringatan. Contoh kecil saja, kadang-kadang ada musibah di depan kita. Dan musibah itu kita sudah rasakan. Ketika kemudian musibah itu diangkat, balik lagi kita maksiat. Udah jelas-jelas musibah itu menegur dia maksiat itu. Tapi setelah diangkat karena dia berjanji ingin tobat, rupa-rupanya balik lagi ke maksiat itu. Dan itu banyak terjadi kan. Orang tobat itu hanya sesaat saja. Umpamanya ketika datang musibah banjir, mungkin rumahnya roboh, keluarganya meninggal, dia rasanya ingin tobat. Tapi setelah pulih ke kehidupan semula, rumahnya sudah bagus, kondisinya sudah jauh dari bencana, kemudian sudah tidak lagi trauma dan begitu seterusnya. Terkadang ada yang terpikir untuk maksiat lagi, tidak mengambil peringatan. Lah jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan berbagai macam bencana ini, kita tidak mengambil peringatan sehingga kita malah kemudian menginjak-injak peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara akhir daripada surah Al-Mudaththir secara singkat. Baik, sebelum saya tutup, kita buka tanya jawab.